Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Alpina Hidayanti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah naskah yang mempresentasikan atau menyajikan karya asli hasil penelitian atau kajian ilmiah yang ditulis oleh para peneliti ataupun ilmuwan. Biasanya, para peneliti atau para ilmuwan menggunakan struktur kepenulisan IMRID atau Introduction, Method, Result, and Discussion Conclusion. Yang pertama ada Introduction atau pendahuluan. Di dalam pendahuluan atau introduction ini harus menjawab dua pertanyaan, yaitu apa dan jadi apa, tentang apa makalah ini dan kenapa pembaca harus membacanya. Dengan demikian, pendahuluan harus memberitahu pembaca tentang apa makalah ini dan memotivasi para pembaca untuk terus membaca makalah ini. Dan biasanya pendahuluan ini atau introduction ini ditulis dengan format segitiga terbalik atau piramida terbalik, yang artinya penulisan atau alur penulisannya dimulai dari yang umum menuju ke yang khusus. Yang kedua yaitu metode. Dalam metode ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian ini dapat dihasilkan. Nah, di bagian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana cara pengumpulan datanya, alat dan bahan yang digunakan dalam pengumpulan data, objek yang digunakan dalam penelitian tersebut, bahkan bagaimana cara menganalisis data tersebut dijelaskan dalam metode ini. Selanjutnya yaitu pada bagian result and discussion atau hasil dan diskusi. Nah, pada bagian ini peneliti menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian yang sudah disajikan pada bagian metode penelitian. Nah, biasanya hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Bagian terakhir yaitu kesimpulan yang berisi tentang ringkasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada karya ilmiah, apalagi di bagian hasil dan pembahasan, peneliti biasanya menggunakan grafik dan tabel untuk menyajikan atau menyampaikan data hasil penelitian. Nah, grafik dan tabel ini bertujuan agar pembaca mudah memahami hasil penelitian yang sudah dilakukan dari data-data kompleks yang sudah disajikan pada bagian metode penelitian. Karya ilmiah yang kita tulis juga harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini disebut sebagai sitasi atau bagian bacaan yang dikutip dari karya ilmiah lain seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mendukung hasil penelitian yang kita lakukan, sehingga pembaca juga percaya kepada penelitian yang kita lakukan. Dan hal yang tidak kalah penting dari karya ilmiah yaitu abstrak. Abstrak ini yaitu ringkasan karya ilmiah yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan yang dilakukan. Nah, bedanya dengan kesimpulan, abstrak ini ditulis pada bagian atas setelah judul karya ilmiah kita. Setelah karya ilmiah yang kita tulis ini sudah selesai, tentunya kita akan mempublikasikannya kepada sebuah jurnal. Tetapi sebelum mempublikasikannya, tentu saja karya ilmiah yang kita buat ini harus melewati tahap pereviewan. Agar karya ilmiah yang kita tulis ini lolos dalam tahap reviewan, maka kita harus memenuhi 4 hal penting, yaitu yang pertama yaitu isi makalah atau karya ilmiah yang kita buat ini harus sesuai dengan ruang lingkup jurnal yang kita pilih. Yang kedua yaitu kualitas makalah yang mencakup metode, pelaksanaan penelitian, serta penulisan karya ilmiah harus cukup tinggi. Yang ketiga yaitu karya ilmiah kita harus menyajikan hasil yang baru. Yang keempat, hasil karya ilmiah yang kita buat harus cukup signifikan agar layak dibaca. Setelah melewati tahap review, barulah artikel atau karya ilmiah yang kita buat ini dapat kita publikasikan dalam sebuah jurnal. Nah, dalam memilih sebuah jurnal untuk mempublikasikan karya ilmiah ini, pilihlah jurnal yang sesuai dengan karya ilmiah yang kita buat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam teknik penulisan karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.